Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ananda Putri dan teman saya Ananda Tiara akan memaparkan media pembelajaran, mengkonstruksi dan merancang teks prosedur bahasa Indonesia kelas 11. Petunjuk belajar. Supaya Anda berhasil mencapai kompetensi dalam mempelajari materi ini, maka ikuti petunjuk-petunjuk berikut. 1. Bacalah materi ini secara berurutan dan pahami isinya. Kedua, pelajari contoh penyelesaian permasalahan dengan seksama, bukan dihafalkan. Ketiga, laksanakan semua tugas yang ada dalam slide PowerPoint ini agar kompetensi kalian berkembang sesuai kompetensi yang diharapkan. Keempat, setiap mempelajari materi, Anda harus mulai dari menguasai pengetahuan pendukung atau uraian materi. Kelima, kerjakan latihan yang disediakan. Keenam, laksanakan lembar kerja untuk membentuk keterampilan. Menurut Ajis White, sekolah maupun kuliah tidak mengajarkan apa yang harus kita pikirkan dalam hidup ini. Mereka mengajarkan kita cara berpikir logis, analitis, dan praktis. Kompetensi yang akan dicapai. Mengkonstruksi informasi berupa pernyataan umum dan tahapan dalam teks prosedur. 3.1. Mengidentifikasi teks prosedur dengan memperhatikan isi, pernyataan umum, dan langkah atau tahapan yang disampaikan dalam teks prosedur. 3.1.1. Membuat rancangan teks prosedur dengan organisasi yang tepat. Merancang pernyataan umum dan tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. 4.1. Mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi isi teks prosedur. 4.1.1. Tujuan pembelajaran. 1. Mengidentifikasi struktur, isi, dan kebahasaan teks prosedur. Kedua, membuat rancangan teks prosedur. Ketiga, menyusun prosedur memperhatikan struktur dan kebahasaan. Keempat, mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi teks prosedur. Teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah dalam melakukan sesuatu, kegiatan ataupun tindakan. Teks prosedur berisi satu tujuan, yaitu pengantar dari teks prosedur tersebut. Kedua, langkah, yaitu urutan kegiatan yang akan dilakukan. Ketiga, interpretasi, yaitu sifatnya opsional atau pilihan di dalam teks prosedur. Teks prosedur berisi langkah atau tahapan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Terdapat kegiatan di sekitar kita yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur. Jika Anda tidak mengikuti prosedur, maka Anda yang diharapkan tidak akan tercapai. Adapun tata cara pembuatan KTP anak yaitu sebagai berikut. 1. Pemohon atau orang tua menyerahkan persyaratan penerbitan KIA dengan menyerahkan persyaratan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil. Kedua, Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA. Ketiga, KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor Disdukcapil atau kecamatan. Merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Pada dasarnya, tata cara apapun yang harus diikuti untuk mencapai, mengerjakan, atau mengoperasikan sesuatu adalah proses yang dapat diungkapkan ke dalam teks prosedur. Teks prosedur disusun dengan struktur teks dan langkah-langkah. Tujuan dapat dilihat dari judulnya, sedangkan langkah-langkah adalah urutan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Menganalisis struktur kebahasaan teks prosedur. 1. Kata kerja imperatif disebut juga sebagai kata kerja perintah. Kata kerja imperatif biasa berakhiran partikel kan, i, dan lah. Kata teknis. Kata teknis adalah kata-kata yang bersifat teknis dan khusus terkait bidang tertentu. Ketiga, mendeskripsikan alat. Biasanya digunakan dalam langkah-langkah.
Tujuannya adalah agar pembaca dapat mengikuti tahapan dengan baik menggunakan alat yang tepat. Pernyataan persuasif. Pernyataan yang banyak ditemukan di dalam teks prosedur di mana pernyataan persuasif digunakan sebagai ajakan maupun anjuran. Konjungsi penjumlahan merupakan kata hubung dan partikel bermakna penambahan. Konjungsi penjumlahan biasanya berupa kata pertama-tama, kedua, dan seterusnya. Selanjutnya, latihan esai. Yang pertama, tulislah prosedur cara memasak mie rebus. Yang kedua, identifikasikanlah kaidah kebahasaan yang kalian buat. Yang ketiga, temukan konjungsi pada teks prosedur. Selanjutnya yaitu penilaian diri. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur dan bertanggung jawab. Pertanyaan pertama, apakah Anda telah mengidentifikasi teks prosedur dengan memperhatikan isi, pertanyaan umum dan langkah-langkah atau tahapan yang disampaikan dalam teks prosedur? Jawaban, ya atau tidak. Pertanyaan kedua, apakah Anda telah mencari contoh teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban, ya atau tidak. Pertanyaan ketiga, apakah Anda telah menganalisis teks prosedur dengan memperhatikan isi, pernyataan umum dan langkah-langkah atau tahapan yang disampaikan dalam teks prosedur? Jawabannya ya atau tidak. Pertanyaan keempat, apakah Anda telah menganalisis contoh teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya ya atau tidak. Pertanyaan kelima, apakah Anda telah membuat rancangan teks prosedur dengan organisasi yang tepat? Jawabannya ya atau tidak. Selanjutnya evaluasi teks prosedur. Selanjutnya evaluasi soal pertama. Apabila Anda kesulitan mencari ikan filet dalam kemasan, Anda dapat menggunakan ikan laut yang dibuang kulit dan durinya. Sedangkan tips untuk Anda dalam menggoreng tempura ikan, usahakan menggunakan wajan anti lengket dan untuk mengurangi kadar minyak pada ikan, tempura dapat menggunakan kitchen towel atau tisu dapur di atas piring. Pada struktur teks prosedur, pernyataan tersebut terdapat pada bagian A. Tujuan, B. Alat dan bahan, C. Langkah-langkah, D. Penegasan ulang, E. Argumentasi. Evaluasi soal kedua. Ciri kebahasaan berupa kata partisipan pada penggalan teks nomor 1 adalah A. Anda, B. Ikan laut, C. Ikan filet, D. Kadar minyak, dan E. Ikan tempura. Evaluasi soal ketiga. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat teks prosedur adalah A. Menggunakan kalimat tanya, B. Langkah-langkah harus sistematis dan berkait, C. Kalimat harus panjang agar mudah dipahami, D. Dibuat untuk kalangan tertentu, E. Memberikan simpulan setelah teks prosedur. Evaluasi soal keempat, masukkan batang anggur ke polybag, tambahkan tanah ke polybag hingga hampir penuh, siram secara teratur pagi dan sore hingga bibit tumbuh. Jenis kalimat tersebut adalah A. Persuasif, B. Imperatif, C. Interrogatif, D. Deklaratif, E. Konjungsi. Evaluasi soal kelima, proses pengurusan KTP elektronik. Pertama, ambil nomor antrian. Kedua, tunggu pemanggilan nomor antrian. Ketiga, menuju ke loket yang ditentukan. Keempat, pembuatan KTP elektronik selesai. Kelima, KTP diambil 2 minggu kemudian. Dan keenam, masukkan foto ke data Anda. Urutan langkah yang benar adalah A. 2, 1, 3, 5, 4, 6, B. 2, 3, 4, 1, 6, 5, C. 3, 2, 1, 5, 4, 6, D. 4, 5, 2, 1, 3, 5, dan E. 1, 2, 3, 6, 4, 5.